Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mohon tolong kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau belajar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, kami bisa mengerti, memahaminya, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk..." Adik-adik, kalian pernah tidak merasa lapar sekali? Kalau lapar, pasti adik-adik akan mencari makanan. Ternyata di atas meja sudah disediakan kue yang enak. Nah, tetapi papa sama mama sudah beritahu, kuenya boleh dimakan tetapi jangan terlalu banyak. Nah, adik-adik makan kuenya. 1, tidak cukup. 2, tidak cukup. Nah, makan terus. Akhirnya adik-adik perutnya jadi sakit karena terlalu kenyang. Jadi adik-adik tidak taat pada perintah papa dan mama. Tergoda karena kuenya enak sekali. Adik-adik, sebelum mulai pelayanan, Tuhan Yesus puasa, tidak makan, tidak minum selama 40 hari lamanya. Adik-adik lama tidak? Lama ya. Nah, setelah 40 hari, Tuhan Yesus merasa lapar. Tetapi di sekelilingnya tidak ada makanan, tidak ada minuman. Akhirnya datanglah si penggoda. Mari kita saksikan videonya ya. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah.
Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah selesai menonton videonya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menang atas pencobaan. Kita juga sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa kita mampu mengalahkan godaan iblis yang ingin menjatuhkan kita di dalam dosa. Untuk itu, mari kita memiliki firman Tuhan setiap saat, sehingga ketika iblis datang menggoda kita, menjatuhkan kita di dalam dosa, kita tahu jawaban yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak tergoda untuk jatuh di dalam dosa. Kita bisa menang bersama Tuhan. Adik-adik, sebagai penutup firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Semua adik-adik boleh berdiri ya, pakai gerakan 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Hore, kita menang bersama dengan Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan bagi kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekali lagi, Mazmur pasal 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Adik-adik ingat bahwa ada Tuhan yang menolong kita untuk melawan setiap godaan iblis. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti menang melawan setiap godaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah menang atas pencobaan, dan kami juga sebagai anak Tuhan, kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami sanggup melewati setiap penggodaan, kami sanggup melewati setiap godaan iblis dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, tolong kami untuk terus mampu menjalani kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.